Bagaimana cara cepat mencari modus dengan manual dan Excel? Mau tahu caranya? Tonton video ini sampai habis ya. Pemirsa, berita terbaru, terviral, dan terpopuler. Berita tersebut berisikan bahwa ternyata tidak hanya pria yang suka modus, tetapi pada matematika ada juga materi yang bernama modus. Bagaimana cara menjawab modus dengan cepat dan menggunakan Excel? Mari tonton video ini sampai habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat makan matematika. Selamat siang sahabat makan matematika. Sahabat makan matematika, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara cepat menyelesaikan modus. Modus? Modus itu apa? Alif nggak tahu ya apa itu modus. Nggak tahu. Sahabat makan matematika, jika Alif tidak tahu apa itu modus, tentunya sahabat makan matematika sudah pernah belajar tentang modus. Nah, kali ini A akan mengajarkan bagaimana cara cepatnya menyelesaikan modus dan juga bagaimana cara cepat mencari modus menggunakan Excel. Alif mau diajari. Alif mau diajari? Ya. Boleh kalau Tentu saja boleh untuk Alif. Kalau Alif mau belajar, akan ajari. Terima kasih ya, Kalau akan matematika, yuk kita belajar tentang modus. Oke, sahabat. Sahabat makan matematika, jika mau tahu caranya, tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Iya, comment and subscribe ya. Sahabat makan matematika, bertemu lagi bersama saya Randy dan Alif. Kali ini Randy akan mengajarkan cara cepat menyelesaikan soal modus dengan menggunakan media Microsoft Excel dan juga menghitung secara manual. Baiklah sahabat makan matematika, sebelum saya menjelaskan ini, saya akan menjelaskan dulu pengertian dari modus. Apa itu modus? Modus adalah nilai yang sering muncul dalam suatu kelompok data. Modus terbagi menjadi dua. Ada modus data tunggal dan ada modus data berkelompok. Jadi ingat sahabat makan matematika, modus ada dua jenis, yaitu modus data tunggal dan modus data berkelompok. Lalu apa itu pengertian dari data tunggal, sahabat makan matematika? Data tunggal yaitu adalah data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Lalu bagaimana contoh dari data tunggal? Misalnya, hasil ulangan mata pelajaran matematika dari 10 siswa kelas 11 sebagai berikut. 25, 30, 45, 50, 30, 50,
85, 70, 65, 70. Jadi itulah pengertian dari data tunggal dan contoh dari data tunggal. Lalu, apa itu data berkelompok? Oke, sahabat makan matematika. Pengertian dari data berkelompok, data yang sudah disusun dan dikelompokkan dalam kelas-kelas interval, dan biasanya data kelompok disusun dalam tabel frekuensi. Contoh dari data berkelompok yaitu seperti pada gambar. Berikut ini adalah nilai statistik mahasiswa Prodi Matematika Universitas XX kelas interval pada nilai 51 sampai 55 berfrekuensi 5 dan sampai 81 sampai 85 frekuensinya 3. Berapakah modus nilai statistik mahasiswa tersebut? Nah, tampak jelas kan sahabat makan matematika apa itu data tunggal dan apa itu data berkelompok. Oke sahabat makan matematika, saya yakin sekarang sahabat makan matematika sudah tahu apa itu data tunggal dan apa itu data berkelompok. Lalu akan menjelaskan bagaimana contoh soal modus data tunggal dan bagaimana cara menjawabnya. Baik sahabat makan matematika, soal ke-1. Hasil pengukuran tinggi badan siswa kelas 11 yaitu sebagai berikut. 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 173, 170. Tentukan modus tinggi badan siswa tersebut. Sahabat makan matematika, soal tersebut kita apakan saja agar lebih mudah. Mari simak cara menjawabnya dan tonton videonya sampai habis ya. Cara menjawabnya, kita urutkan dulu data pada soal. Pada soal tadi bisa kita urutkan datanya yaitu data 172, 167 sampai 170. Kita urutkan dahulu soal ini. Jadi urutannya yaitu sebagai berikut. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. 160, 165, 167, 169, 170, 170, 172, 173, 175, 180. Nah, sahabat makan matematika, kalau sudah kita urutkan seperti ini, kita akan lebih mudah menjawab di manakah modusnya. Modusnya yaitu 170. Mengapa 170? Karena terlihat pada urutan tersebut angka 170 munculnya 2 kali. Beda dengan angka-angka lainnya. Angka-angka lainnya 1 kali semua. Jadi, jawaban pada soal ini yaitu 170. Wah, sahabat makan matematika, sangat mudah bukan untuk menjawab soal modus pada data tunggal ini. Lalu, bagaimanakah soal selanjutnya? Baik, akan berikan contoh soal selanjutnya. Soal yang kedua. Pada soal kedua, 8 motor sedang melaju di suatu jalan raya. Kecepatan ke-8 motor tersebut adalah sebagai berikut. 60, 80, 70, 50, 60, 60,
704575. Tentukan modus kecepatan motor. Sahabat makan matematika, kita apakan soal ini? Yaps, benar sekali. Soal ini kita urutkan dulu datanya. Nampak jelas pada soal tadi, kita mendapatkan data yaitu 60, 80, 70, 50, 60, 70, 45, dan 75. Langkah pertama, kita harus urutkan data pada soal tersebut. Dari mulai terkecil sampai yang terbesar. Lalu kita dapatkan urutannya yaitu 45, 50, 60, 60, 70, 70, 75, 80. Sahabat makan matematika, kita sudah dapat urutan dari data pada soal tersebut. Lalu kita jawab, berapakah modusnya? Modus pada soal ini ada dua, sahabat makan matematika, yaitu 60 dan 70. Mengapa ada dua? Karena 60 munculnya dua kali. Dan ada juga 70. 70 ini munculnya dua kali. Jadi, modus pada soal adalah 60 dan 70. Dengan alasan dua kali muncul. Nah, sahabat makan matematika, saya yakin sahabat makan matematika pasti sudah paham dengan cara cepat menjawab modus pada data tunggal. Nah, ada satu soal lagi sahabat makan matematika. Perhatikan soal ini. Soal ketiga. 10 orang siswa memiliki nilai ujian matematika sebagai berikut. 7, 7, 6, 2, 7, 2, 5, 4, 7, 6, 5, 7, 8, 1, 70, 7, 9, 10. Tentukan modus nilai siswa. Yap, sahabat makan matematika, sangat benar sekali. Langkah pertama kita harus urutkan data pada soal. Ya, soal tadi memiliki data 77, 62, 72, 54, 76, 57, 81, 70, 79, 10. Oke sahabat makan matematika, kita urutkan dulu data pada soal ini. Yaitu didapat 10, 54, 57, 62, 70, 72, 76, 77, 79, 81. Oh sahabat makan matematika, ternyata pada urutan ini tidak ada satupun angka yang munculnya dua kali. Jadi, jawaban pada soal ini modusnya adalah tidak ada. Mengapa tidak ada? Karena kesemua angka pada data tersebut hanya muncul satu kali. Tidak ada yang muncul dua kali atau lebih dari dua. Makanya jawabannya adalah tidak ada. Oke sahabat makan matematika, saya kira sudah cukup untuk pada data tunggal. Nah, sekarang kita mencoba mencari jawaban modus pada data berkelompok. Terlebih dahulu, kalian harus hafalkan rumus modus data berkelompok. Rumusnya yaitu ME sama dengan TB plus D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Nah, sahabat makan matematika, itulah rumus dari modus data berkelompok. Langsung saja kita memasuki soal yang ke-1.
Berikut ini adalah nilai statistik mahasiswa Prodi Matematika Universitas XX, di mana kelas interval 51 sampai 55 berfrekuensi 5, 56 sampai 60 berfrekuensi 6, 61 sampai 65 frekuensi 14, 66 70 frekuensi 27, 71 sampai 75 berfrekuensi 21, 76 sampai 80 berfrekuensi 5, 81 sampai 85 berfrekuensi 3. Berapakah modus nilai statistik mahasiswa tersebut? Nah, sahabat makan matematika, perhatikan benar-benar cara menjawab soal ini ya, agar kalian mahir dalam menjawab soal modus. Pada soal tadi kita ketahui bahwa kelas interval 51 sampai 55 frekuensinya 5. Kelas interval 56 sampai 60 frekuensinya 6. Kelas interval 61 sampai 65 frekuensinya 14. 66 sampai 70 frekuensinya 27. 71 sampai 75 frekuensinya 21. Kelas interval 76 sampai 80 frekuensinya 5. Kelas interval 81 sampai 85 frekuensinya 3. Nah, Nobita akan menjelaskan cara menjawabnya. Oke, sahabat matematika. Pertama, cari dulu kelas modus. Bagaimana cara mencari kelas modus? Caranya yaitu melihat angka frekuensi terbesar. Yang mana frekuensi itu? Ya, ini adalah frekuensinya. Kita lihat angka frekuensi yang terbesar. Tentu sahabat makan matematika bisa tahu yang mana angka yang terbesar pada frekuensi ini. Ya, benar sekali. Yang terbesar adalah 27. Sahabat makan matematika. Lalu yang kedua, kita harus mencari dulu tepi bawah kelas atau TB, yang mana cara mencari tepi bawah kelas yaitu ujung bawah kelas dikurang 0,5. Sahabat makan matematika. Pertama, mencari kelas modus. Yang kedua, mencari tepi bawah kelas atau TB. Berapakah kelas modusnya tadi? Kelas modusnya tadi, seperti kita ketahui, frekuensi terbesar adalah angka 27. Nah, angka 27 ini terletak pada kelas interval keempat, yaitu 66 sampai 70. Nah, jadi karena frekuensi terbesarnya 27, maka kelas modusnya adalah kelas interval keempat, yaitu 66 sampai 70. Lalu berapakah tepi bawah kelas tadi? Tepi bawah kelas rumusnya yaitu ujung bawah kelas dikurang 0,5. Kelas interval tadi 66 sampai 70. Lalu yang mana ujung bawah kelas? Nah, sahabat makan matematika, ujung bawah kelasnya yaitu 66. Ini ujung bawah kelasnya 66. Ujung bawah kelas ini dikurang 0,5. Alhasil 66 dikurang 0,5 sama dengan 65,5. Nah, dua cara ini sudah kita selesaikan. Kelas modusnya sudah dapat, yaitu kelas interval keempat, yaitu 66 sampai 70. Dengan frekuensi terbesar, yaitu 27.
Lalu tepi bawahnya sudah kita dapat, yaitu bernilai 65,5. Sekarang langkah yang ketiga. Langkah ketiganya, mencari nilai D1. Cara mencari nilai D1, frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelumnya. Atau kita singkat FKSB. Nah, sahabat makan matematika. Tadi kelas modusnya terletak pada interval keberapa? Ya, benar sekali. Terletak pada interval keempat, yaitu 66 dan sampai 70 dengan frekuensi 27. Lalu, di manakah letak frekuensi kelas sebelumnya? Maksudnya itu, sebelum kelas modus ini. Artinya, kita melihat data frekuensi sebelum modus, yaitu kelas ketiga, 61 sampai 65 dengan frekuensi 14. Lalu bagaimana mencari nilai D2? D2 rumusnya frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sesudahnya. Atau kita singkat FKSD. Nah, sahabat makan matematika. Baiklah sahabat makan matematika, kita cari nilai D1. D1 tadi frekuensi kelas modus atau disingkat FM dikurang frekuensi kelas sebelumnya, FKSB. Frekuensi modusnya berapa? Benar sekali. Frekuensi modus yaitu 27. Frekuensi kelas sebelum modus 14. Ya, benar sekali. Jadi, FM dikurang FKSB 27 dikurang 14. Berapa hasilnya? 13. Jadi D1 sama dengan 13. Lalu kita cari D2. Kita cari D2-nya. D2 rumusnya yaitu FM dikurang FKSD. Frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sesudahnya. Nah, kelas modus frekuensinya 27. Kalau kelas sesudahnya yaitu 21. Jadi 27 dikurang 21 sama dengan 6. Nah, sangat mudah bukan sahabat makan matematika? Jadi D1 bernilai 13. D2 bernilai 6. Jadi cara yang ketiga keempat ini sudah kita lakukan. Kita dapat nilai D1 sama dengan 13, D2 sama dengan 6. Lalu langkah yang terakhir kita cari nilai P-nya. P itu apa? P itu adalah panjang kelas. Bagaimana mencari panjang kelas? Seperti kita ketahui bahwa kelas modusnya adalah 66 sampai 70. Nah, sahabat makan matematika, mari kita kembali ke SD. Kita hitung kelas modusnya. Bagaimana caranya? Caranya yaitu tampak jelas kelas modusnya 66 sampai 70. Kita hitung menggunakan metode kelas 1 SD. 66, 67, 68, 69, 70. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi panjang kelasnya adalah 5. Jangan lupa sahabat makan matematika menghitungnya mulai dari angka 66 dan sampai 70. Jangan menghitung mulai dari angka sesudahnya ya sahabat makan matematika. Misal di sini kan angkanya 66. Jangan kamu hitung mulai dari 67 karena itu jawaban yang salah. Jadi sahabat makan matematika, panjang kelasnya adalah bernilai 5.
Oke sahabat matematika, kita sudah dapatkan data-datanya. Langkah 1 sudah kita jawab, langkah 2 sudah kita lakukan, langkah 3, 4, 5 sudah kita lakukan. Sekarang yang terakhir, kita masuk ke dalam rumus dari modus data berkelompok. Masukkan nilai-nilainya pada rumus. Tepi bawah tadi kita dapatkan 65,5. Sahabat matematika, pasti ingat kan? Tepi bawah tadi 65,5. Ujung bawahnya 66, lalu kita kurang 0,5. Jadi jawabannya adalah 65,5. D1 berapa? D1 adalah 13. Pasti masih ingat. Dan D2 tadi adalah 6. Lalu P-nya 5. Sangat mudah sahabat matematika. Jika kita sudah tahu berapa nilai TB, berapa nilai D1, berapa nilai D2, berapa nilai P. Masukkan saja ke dalam rumusnya. Rumusnya tadi MO sama dengan TB plus D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Nah, berapa TB tadi? 65,5. D1-nya 13, D2 6, dan P sama dengan 5. TB 65,5. D1 13. D1 13, D2 6. Panjang kelas 5. Sudah masuk semuanya? Sekarang kita lakukan perhitungan. 65,5 tetap 13 per 13 tambah 6. Hasilnya 19 dikali 5. Nah, sampai di sini sahabat matematika, jika kita bertemu soal seperti ini, maka kita kalikan yang di atas dengan yang di sampingnya ya. 13 dikali 5 sama dengan berapa? 13 dikali 5. Jangan 19 kali 5 ya, tapi 13 dikali 5. 13 dikali 5 per 19. Didapat hasil 65 per 19. Lalu, hasil ini kita tambahkan dengan 65,5. Nah, 65,5 ditambah 65 per 19. Berapakah hasilnya? Oke sahabat matematika, kita bagikan. 65 dibagi 19, hasilnya adalah 3,42. Lalu setelah kita mendapatkan hasil dari 65 per 19, kita tambahkan 65,5 ditambah 3,42. Berapa hasilnya? Yap, benar sekali. Hasilnya adalah 68,92. Jadi, modusnya adalah 68,92. Bagaimana sahabat matematika? Sangat mudah kan mencari jawaban soal modus ini? Saya yakin sahabat matematika pasti sudah bisa menjawab modus data berkelompok dengan menggunakan rumus ini. Begitu ya caranya, Lalu, bagaimana cara mencari modus menggunakan Excel? Nah, sahabat matematika, kalau tadi mencari secara manual dengan menggunakan rumus pada modus, sekarang akan ajari bagaimana cara cepat mencari modus menggunakan Excel. Sekarang ada metodenya menggunakan Excel. Teman-teman, tonton video sampai habis ya. Akan ajarkan menggunakan Excel. Excel. Si Alif takut banget nggak diajarkan dengan menggunakan Excel. Oke.
Baiklah Alif, Pak akan ajarkan bagaimana cara menggunakan Excel untuk menjawab soal modus. Sahabat makan matematika, cara cepat menyelesaikan soal modus dengan Excel. Yang pertama, kita menjawab modus data tunggal dengan Excel. Adapun langkah-langkah mencari modus menggunakan Excel untuk data tunggal ada 3 langkah-langkah. Apa itu sahabat makan matematika? Langkah pertama, kita masukkan dulu datanya ke aplikasi Excel. Nah, sahabat makan matematika, masukkan dulu datanya ke aplikasi Excel. Sebagai contoh, saya memasukkan data nama siswa dan tinggi badan siswa ke dalam Excel. Setelah saya masukkan, langkah keduanya yaitu dengan mengetik rumus modus, yaitu sama dengan mode buka kurung, lalu kita blok datanya dari atas sampai ke bawah, lalu tutup kurungnya. Sebagai contoh, nama siswa 1 sampai 10. Tinggi badan siswa 172 sampai 170. Nah, sahabat makan matematika, setelah kita buat rumus modus tadi sama dengan mode, lalu kita blok dari atas sampai ke bawah, set, sampai ke 11. Makanya dia akan tampil A2 sampai B11. Nah, sahabat makan matematika, setelah kita blok, maka dari A2 ini sampai ke B11, dia akan muncul jawabannya. Setelah kita blok dari atas tadi sampai ke bawah, kita klik apa? Yang ketiga, yaitu klik enter. Lalu akan muncul jawabannya secara otomatis. Jadi jawaban pada soal ini adalah, modusnya adalah 170. Sangat mudah kan sahabat makan matematika? Yang perlu diingat, menggunakan Excel ini kita harus hafal rumusnya, yaitu rumusnya apa? Sama dengan mode buka kurung, blok data dari atas sampai ke bawah, lalu ditutup kurungnya. Nah, sahabat makan matematika, kalau itu untuk data tunggal. Sekarang kita jawab untuk data berkelompok. Nah, untuk langkah-langkah modus menggunakan Excel untuk data kelompok. Pertama, sahabat makan matematika, masukkan dulu datanya ke aplikasi Excel. Setelah masukkan data, sebagai contoh ini kelas intervalnya ada 51 sampai 55 sampai 81 sampai 85 dengan frekuensi 5 dan sampai ke 3. Lalu kita masukkan datanya, akan muncul tampilan seperti pada gambar. Kemudian langkah keduanya, kita cari dulu TB, D1, D2, dan P. Sahabat makan matematika pasti sudah tahu rumus dari TB dan D1, D2, dan P. Setelah kita mendapat nilai TB, D1, D2, dan P, kita lakukan langkah ketiga, yaitu dengan membuat rumus pada Excel, yaitu klik sama dengan klik F3 ditambah F4 per F4 plus F5 tutup kurung lagi, baru dikali dengan P. Sahabat makan matematika, di sini kita tidak harus mengklik F3. Kita harus mengklik di mana letak TB-nya. Di sini kan TB-nya F3. Jadi saya klik F3. Jika TB-nya terletak pada E2, kita klik E2. Begitupun dengan F4 dan F5-nya. Kenapa? Kita harus melihat posisi dari jawabannya. Jika TB terletak pada F3, kita klik F3. Dan sebaliknya, apabila terletak pada C3, kita klik pada C3. Tergantung pada nilainya ya, sahabat makan matematika. Nah, setelah kita buat rumus tadi, lalu enter langkah terakhirnya, maka akan dapat jawaban dari soal data kelompok. Seperti itulah sahabat makan matematika,
cara cepat menjawab modus dengan menggunakan Excel. Nah, sahabat makan matematika, hitung modus dengan dua cara, yaitu dengan cara manual dan cara Excel. Teman-teman, saking semangatnya Alif belajar tentang modus tadi, sampai-sampai topinya Alif lepas dari kepalanya. Oke teman-teman, semoga ilmu yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman, terkhusus kepada mahasiswa-mahasiswa. Jangan lupa di subscribe channel AA ya. Nantikan video tentang median dan min di video selanjutnya. Sampai jumpa sahabat makan matematika. Sampai jumpa pada video selanjutnya ya. Tonton terus video kami ya. AA Lilik dan Alif.